Tapi kini aku telah melanggar pantangan. Aku tertangkap basah dan kutukan akan segera datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Napak Tilas, mengungkap sejarah, mitos atau fakta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Baik, kali ini saya punya sebuah cerita tentang seorang yang melakukan sebuah pesugihan yang bernama Pak Wiryo. Jadi di sebuah desa terpencil bernama Randup itu, yang dikelilingi hutan lebat dan sawah luas, hiduplah seorang pria bernama Pak Wiryo. Dia dikenal sebagai seorang petani biasa, namun dalam beberapa tahun terakhir kekayaannya meningkat sangat drastis. Rumahnya yang dulu reot berubah menjadi rumah yang besar bergaya kolonial. Ia memiliki tanah yang luas, kendaraan mewah, dan emas yang sangat berlimpah. Akan tetapi di balik semua itu ada desas-desus bahwa kekayaannya berasal dari jalan yang tak wajar, yaitu pesugihan babi ngepet. Namun tak ada yang berani menuduhnya secara langsung karena setiap orang yang pernah mencurigainya selalu mengalami kemalangan. Bagaimana ceritanya? Cekidot. Kisah ini berawal pada suatu malam. Pak Leman, ketua RT desa, mengajak beberapa warga untuk berkumpul. Mereka membicarakan hal yang selama ini hanya menjadi bisikan di warung kopi tentang banyaknya kehilangan uang secara misterius di desa mereka. "Aku sering kehilangan uang di lemari, padahal kuncinya masih ada," keluh salah satu warga yang bernama Bu Sarmi. Kemudian Pak Joyo juga menyambung, "Begitu juga aku, setiap malam Jumat selalu ada uangku yang hilang." Mereka semua merasa ada yang tak beres, dan semua kehilangan itu terjadi setelah kekayaan Pak Wiryo meningkat sangat pesat. Malam itu mereka merancang sebuah rencana. Mereka akan berjaga-jaga untuk menangkap pelaku siapapun itu dengan lilin dan kain merah, sebuah metode lama untuk menangkap babi ngepet. Mereka sepakat berjaga di malam berikutnya. Di keesokan harinya, tengah malam, beberapa pria desa bersembunyi di balik pepohonan di sekitar rumah Pak Wiryo. Malam itu gelap dan sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin berbisik di antara dedaunan. Tiba-tiba dari rumah Pak Wiryo muncul sesosok bayangan hitam yang berjalan merayap keluar pekarangan. Wujudnya menyerupai babi, tetapi matanya merah menyala. Dengan gerakan lincah, ia menyelinap ke rumah-rumah warga. Pak Leman segera menyalakan lilin dan membungkusnya dengan kain merah. Seperti yang dipercaya, entah mitos atau fakta, jika babi ngepet terkena cahaya lilin yang dibalut kain merah, wujudnya bisa terlihat jelas dan ia akan kehilangan kekuatannya. Saat cahaya lilin menyinari sosok itu, tiba-tiba babi tersebut melompat sangat liar, berusaha untuk kabur. Warga yang sudah bersiap langsung mengepung dengan parang dan bambu runcing. Akan tetapi sebelum mereka berhasil menangkapnya, babi itu berlari sangat kencang menuju rumah Pak Wiryo. Beberapa warga yang mengejar melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Babi itu berubah menjadi Pak Wiryo di depan rumahnya. Dia pun terhuyung. Tubuhnya penuh luka gores dan matanya sangat liar. Warga yang melihat kejadian itu pun sangat ketakutan, tetapi juga sangat marah dengan Pak Wiryo. Istri Pak Wiryo keluar rumah yang bernama Bu Suminah. Keluar dengan wajah pucat, ia menangis dan berlutut di depan suaminya. "Ampuni suamiku, dia melakukan ini demi keluarganya," katanya. Tapi warga yang marah tak mendengarkan permohonan itu. Pak Wiryo akhirnya dipaksa mengakui perbuatannya. Ia telah melakukan ritual pesugihan babi ngepet dengan tumbal darah untuk mendapatkan kekayaannya yang sangat melimpah itu, teman-teman.
Tapi kini aku telah melanggar pantangan. Aku tertangkap basah dan kutukan akan segera datang, ucap Pak Wiryo dengan wajah penuh ketakutan. Benar saja teman-teman, beberapa saat setelah pengakuannya tubuh Pak Wiryo mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya semakin merah, dan ia mengerang sangat kesakitan. Tubuhnya tiba-tiba menggembung seperti babi, kemudian ia terjatuh dan tak bergerak lagi. Ketika warga mencoba menyentuh tubuh Pak Wiryo, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu hitam dan kemudian tertiup oleh angin. Istri Pak Wiryo pun menjerit histeris lalu terjatuh dan pingsan. Dan sejak kejadian itu, rumah megah Pak Wiryo ditinggalkan dan menjadi sangat angker sekali. Banyak yang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu sering terlihat bayangan hitam menyerupai babi berkeliaran di sekitar rumah itu. Dan hingga kini Desa Randupitu masih menyimpan kisah kelam tentang Pak Wiryo, sang pelaku pesugihan babi ngepet yang berakhir sangat tragis. Begitulah kisahnya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa lagi di channel Napak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.